Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif yang merupakan materi kelas 9 semester 1. Pengertian, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Di mana A disebut sebagai basis atau bilangan pokok dengan syarat A-nya tidak 0. Sedangkan N disebut sebagai eksponen atau pangkat. Ada beberapa contoh. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Kemudian ada bilangan negatif dipangkatkan ganjil. Ini menghasilkan bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif berpangkat genap. Ini menghasilkan bilangan positif. Kemudian bilangan negatif dipangkatkan tanpa kurung, ya ganjil atau genap, hasilnya akan selalu negatif. Yang perlu dicatat, ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Sifat-sifat yang pertama, ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Yang kedua, bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya kita kurangkan dengan syarat M lebih besar dari N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Kemudian ada bilangan perkalian dalam kurung dipangkatkan, maka pangkatnya milik bersama. A pangkat M kali B pangkat M. Selanjutnya ini ada pecahan berpangkat bilangan bulat, maka hasilnya A pangkat N dibagi B pangkat N. B tidak 0. 1 sampai 5 syaratnya A-nya tidak boleh 0. Ya, selanjutnya ini ada penjelasan. Yang pertama, sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contohnya ada 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini kita urai. Ketemunya 2 pangkat 5. Ini sesuai sifat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Maka pangkatnya kita jumlahkan 2 pangkat 5. Contoh yang berikutnya 3A pangkat 5 kali 2A pangkat 3. Ini sama dengan bilangannya kita kalikan. Kemudian variabelnya kita kalikan juga. A pangkat 5 kali A pangkat 3. 3 kali 2, 6. Pangkatnya kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya adalah 6A pangkat 8. Contoh berikutnya negatif 4A kuadrat B pangkat 5 dikali 3A pangkat 3 B kuadrat C. Bilangannya kita kalikan, negatif 4 kali 3 dikalikan, ya ini yang sama, A pangkat 2 ditambah 3, B pangkat 5 tambah 2, C. Negatif 4 dikali 3, negatif 12, A-nya kita jumlahkan pangkatnya, A pangkat 5, B pangkat 7, C. Ya, selanjutnya sifat yang kedua, pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N. Pangkatnya kita kurangkan. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Ini uraiannya. Ya, ini 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. Sesuai sifat 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 3. Juga 2 pangkat 2 hasilnya. Contoh berikutnya, ini 10A pangkat 5 dibagi 2A pangkat 3. Bilangannya kita bagi sendiri, 10 dibagi 2, kalikan A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. 10 bagi 2 itu 5, pangkatnya kita kurangkan, sehingga hasil akhirnya adalah 5A kuadrat. Contoh berikutnya, 12X pangkat 5Z dibagi 8XY pangkat 3. Jadi pembagian bisa seperti ini, titik 2 atau per. Kita kerjakan seperti tadi, bilangannya 12 per 8, kalikan X pangkat 5 per X, kalikan Z dibagi Z pangkat 3. Ini kita cari APB-nya adalah 4. 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2.
X pangkat 5 dibagi X menjadi X pangkat 4. Kemudian Y-nya yang atas 1, yang bawah pangkat 3. Berarti yang masih adalah di bawah pangkat 2. Jadi hasilnya 3X pangkat 4 dibagi 2Y kuadrat. Ya, selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat 3 dipangkatkan N. Ya, pangkatnya kita kalikan, A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini kita urai. Ya, ketemunya 2 pangkat 6. Sesuai sifat, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 kali 2 juga 2 pangkat 6. Sama. Sifat yang keempat, AB pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ini penjelasannya, 2 kali 5 dipangkatkan 3. Uraiannya. Kita kelompokkan 2-nya dan 5-nya. Ya, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Demikian juga 5-nya. Jadi 2 kali 5 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ya, berikutnya yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini penjelasannya 2 per 5 pangkat 3. 2 per 5 kali 2 per 5 kali 2 per 5. Kita kelompokkan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 dibagi 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 3. Jadi 2 per 5 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Contoh agak kompleks. Negatif 4 P pangkat 5 V pangkat 3 kali 5 P V R pangkat 3. Ya, seperti tadi bilangannya kita kalikan. Negatif 4 kali 5. Kemudian yang basisnya sama kita kelompokkan. P pangkat 5 kali P kali V pangkat 3 kali V kali R pangkat 3. Negatif 4 kali 5 negatif 20. P pangkat 5 plus 1 kali V pangkat 3 plus 1 kali R pangkat 3. Sama dengan negatif 20 P pangkat 6, V pangkat 4, R pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 20 P pangkat 6, V pangkat 4, R pangkat 3. Contoh berikutnya, 75 A pangkat 6, B pangkat 9 dibagi 5AB pangkat 3 dipangkatkan 2. Yang atas kita tulis kembali, yang bawah kita pangkatkan dulu. Ini pangkat 2, berarti 5 pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 3 kali 2. Kita tulis ulang, 5 kuadrat 25, A kuadrat, B pangkat 6. 75 dibagi 25 itu 3. A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, A pangkat 4. B pangkat 9 bagi B pangkat 6, B pangkat 3. Ya, contoh berikutnya ada 12 AB pangkat 6 dibagi 5B pangkat 6 C pangkat 4 dikalikan 15A pangkat 6 B C pangkat 9 dibagi 4A kuadrat C. Angkanya kita kalikan, 12 kali 4 15, kalikan, ini langsung saya ringkas ya, A pangkat 1 kali A pangkat 6 itu menjadi A pangkat 7. Ini B-nya pangkat 6 kali B, berarti 6 tambah 1 juga B pangkat 7. B-nya pangkat 9. Dibagi 4 kali 5 untuk memudahkan saja. A pangkat 2, ya ini kita taruh di depan, walaupun posisinya di sini di belakang. Dan ini kalikan B pangkat 6, C pangkat 4 kali C itu berarti 4 tambah 1 pangkat C pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya adalah ini 12 dibagi 4 itu 3. 15 dibagi 5 juga 3. 3 kali 3 9. Hanya A pangkat 7 dibagi A pangkat 2. Berarti 7 kurangi 2 itu pangkat 5. Kemudian B-nya B pangkat 7 dibagi B pangkat 6. Berarti B pangkat 7 kurangi 6. B pangkat 1. Cukup ditulis B. C-nya pangkat 9 dikurangi 5. C pangkat 4. Ya, demikian. Ini untuk penjelasannya. Kemudian silahkan nanti kerjakan contoh soal berikut. Kerjakan soal berikut ya di buku tugas. Ya, soalnya sangat sederhana saya kira. Ya, nanti bisa dikerjakan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.